Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya, Jawa Timur. Kembali kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Gambaran dari Pernikahan. Bila mana Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi rindu untuk dilayani doa dan lainnya, silakan menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Kami akan dengan sukacita untuk melayani Anda. Adapun kedua panelis kita pada saat ini adalah hamba Tuhan Pendeta Markus Tiran, Gembala Jemaat Poncol dan Magetan. Shalom Pendeta. Shalom untuk pemirsa dimanapun berada, Tuhan berkati. Amin. Yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Riki Martin Siburian, Gembala Jemaat Saradan Caruban. Shalom Pendeta. Salam saudara semua. Tuhan berkati kita. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai pelajaran diskusi sekolah sahabat kita, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Riki Martin Siburian. Kami persilakan Pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Baik, kami senang pada momen ini menggunakan waktu untuk boleh belajar bersama mendalami firman-Mu yang tercantum dalam buku Sekolah Sahabat. Kami memohon supaya Tuhan turut campur tangan dan berkarya, supaya Roh Kudus kiranya menyertai kami, dan kami boleh dipersiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih banyak, kami sangat bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran yang ketiga, gambaran dari pernikahan. Firman Tuhan sebagai ayat inti terdapat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Alkitab penuh dengan kisah cinta yang dengan kuat mengungkapkan aspek keselamatan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Hubungan yang paling dekat yaitu gambaran akan pernikahan. Terbukti menjadi satu sekolah di mana jika kita membiarkan diri kita mengalaminya seperti yang Tuhan maksudkan, kita dapat menemukan pelajaran mendalam tentang kasih-Nya bagi kita, tentang hubungan kita dengannya, dan tentang panjangnya jarak yang telah Tuhan lewati untuk menebus saya dan saudara. Dalam struktur sastra kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian, institusi pernikahan yang muncul di bagian ke-7 dari kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 sejajar dengan institusi Sabat yang muncul di hari ke-7 di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Paralel numerologis ini menyoroti sebuah pelajaran yang sangat penting. Hubungan antara Allah dan keluarga manusia harus dipahami dalam terang upacara yang kudus, yaitu pernikahan. Pekan ini kita akan menyelidiki cara-cara berbeda dari firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan, baik dan buruk. Mari kita dengarkan kesimpulan yang pertama mulai hari Minggu sampai hari Selasa, hamba Tuhan Pendeta Markus Tiran. Kami persilahkan Pastor. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, pada saat ini saya akan menyimpulkan pelajaran hari Minggu, Senin, dan Selasa. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa pelajaran pekan ini mau menekankan sehubungan dengan suatu gambaran yang Tuhan inginkan itu terjadi antara Tuhan dan kita umat-umatnya, yaitu bicara tentang hubungan. Oleh sebab itu, melalui pernikahan, ya, ada pelajaran penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita,
ya manusia yang hidup pada saat ini, di mana pernikahan adalah suatu gambaran yang Tuhan inginkan itu terjadi, ya sebagaimana pelajaran sekolah sahabat kita inginkan Tuhan, ya melalui pernikahan, di mana kalau kita melihat ya sebagaimana yang tadi Pendeta Beni sudah sampaikan ya di awal, bahwa di dalam kitab Kejadian 2 ayat 23 sampai 25 kita perlu pahami bahwa itu adalah karunia, ya salah satu karunia dari dua karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu baik sabat maupun pernikahan, di mana tujuan daripada pernikahan itu menggambarkan suatu hubungan yang dalam, yang terjadi ya antara Tuhan dan juga manusia. Oleh sebab itu di dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke 23 ya kalau saya tidak salah ya, di mana ya di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke 24, sorry, ayat yang ke-24 di situ dikatakan ya bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya, dan dikatakan di bagian akhir daripada ayat pasal yang ke-24 di situ dikatakan menjadi satu daging. Jadi perlu kita memaknai akan hal ini, di mana ya hal ini sangat penting ya bagi kita umat manusia. Dan hal ini bukan hanya ditekankan saja di dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi di dalam kitab Efesus ya pasalnya yang kelima ayat 29 dan 32 menekankan hal yang sama ya. Dan inilah mengapa pada saat satu peristiwa ya ketika Yesus hadir di dunia ini ya, di mana ketika dia berada di Galilea pada saat itu ya, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ketika mereka mengikuti dia, di situ pun ada orang-orang Farisi ya, yang di mana orang-orang Farisi ini mencoba ya untuk menguji akan Yesus, karena ya orang-orang Farisi ini ingin mencoba menjerumuskan Yesus oleh karena ajaran yang disampaikan. Oleh sebab itu mereka bertanya sehubungan dengan pernikahan ya, di mana mereka mengutip ya apa yang disampaikan ya di dalam kitab uh, Perjanjian Lama, sebagaimana yang Musa ya sampaikan kepada uh, orang-orang Israel pada saat itu, di mana mereka bertanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-7, di mana mereka mencoba ya untuk mempertanyakan akan hal ini supaya mengadu dombakan ya Yesus dan nabinya yaitu Musa ya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bersama bahwa ketika mereka bertanya sehubungan dengan hal ini, di mana di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ya, ayatnya yang ke-8 ya, di situ Tuhan menjawab, Yesus menjawab apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Yesus berkata, itu semua oleh karena ketegaran ya dalam hal ini ya kekerasan hati daripada bangsa Israel pada saat itu, sehingga akhirnya Musa menginginkan atau mengizinkan terjadinya perceraian. Padahal ya kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah Sabat ya pelajaran hari Senin, hari Minggu, dia katakan pernikahan seumur hidup yang setia adalah yang ideal yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia. Jadi Tuhan menginginkan hubungan yang ideal ya antara satu dengan yang lain, bahkan antara kita dengan Tuhan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa hal ini pun mencerminkan rencana Tuhan ya agar manusia hidup dalam hubungan yang erat dengannya ya. Bahkan ya pernikahan seumur hidup pun mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus terhadap gerejanya ya. Meskipun ya umat manusia sering gagal menjaga kemurnian hubungan ini ya, pernikahan juga menggambarkan perpaduan antara yang sempurna dan yang tidak sempurna seperti Kristus. Oleh sebab itu mempelai pria yang sempurna dengan gereja yang masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu prinsip-prinsip pernikahan yang alkitabiah seperti
seperti saling mengampuni, menerima kekurangan, dan mengasihi secara tidak bersyarat merupakan refleksi dari kasih Kristus yang tak terbatas kepada umatnya. Di mana Tuhan menginginkan hubungan yang berkelanjutan, ya, antara satu dengan yang lain, bahkan dengan Tuhan. Lalu selanjutnya, ya, di dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ke-16 di pelajaran hari Senin, ya, di mana kalau kita buka atau baca di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-16, di situ kita akan melihat suatu gambaran, ya, suatu gambaran yang Allah, ya, umpamakan, ya, di mana di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 14, di mana Allah menggambarkan Israel sebagai seorang anak, ya, yang ditelantarkan dan tidak memiliki daya tarik, ya, hingga ia menyelamatkannya, merawatnya, dan menjadikannya cantik serta mulia. Jadi dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa bagaimana keadaan daripada kita umat-umatnya, ya, di mana sebelum, ya, Tuhan, kita dibawa asuhan daripada Tuhan, dikatakan bahwa, ya, orang tidak mau peduli dengan kita, ya, kita bukanlah, ya, gambaran seorang yang cantik, tetapi di bawah asuhan daripada Allah itu sendiri kita bertumbuh menjadi cantik, ya. Oleh sebab itu, ya, keindahan Israel, ya, bukan berasal dari dirinya sendiri, ya, tetapi merupakan hasil kasih karunia Tuhan yang menghiasi dan menyempurnakan kita. Dan ini sejalan dengan prinsip, ya, yang dikatakan di dalam Alkitab, ya, bahwa umat Tuhan menjadi mulia bukan karena usaha mereka, tetapi karena kebenaran Allah yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Namun kalau kita baca lebih lanjut di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa kemudian Israel jatuh ke dalam kesombongan dan penyimpangan dengan mengandalkan kecantikannya sendiri. Di mana dengan mengandalkan kecantikannya sendiri ini berujung pada kehancuran rohani. Di mana hal ini pun menjadi suatu peringatan bagi kita pada saat ini, di mana ketika manusia mulai menganggap segala sesuatu dalam dirinya sebagai sumber kebanggaan, ingat, tanpa disadari bahwa semuanya itu berasal dari kasih karunia Tuhan, maka keindahan tersebut berubah menjadi kesombongan dan membawa kepada kemerosotan moral serta spiritual. Lalu pelajaran selanjutnya di pelajaran hari Selasa, ya, di mana ada suatu permintaan Tuhan, ya, pada salah satu nabinya, yaitu Nabi Hosea. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Selasa, katakan bahwa bahkan ini adalah suatu permintaan yang paling aneh, ya, paling aneh yang pernah, ya, Tuhan berikan kepada nabinya. Di mana pada saat itu Allah berfirman kepada Hosea untuk mengambil seorang istri yang mempunyai latar belakang sebagai seorang pelacur. Di mana di sini, ya, mau menggambarkan sehubungan dengan ketidaksetiaan daripada bangsa Israel kepada Tuhan, ya. Di mana hal ini pun memberikan suatu gambaran atau simbol, ya, ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Dan bahkan ini bukan hanya satu dua kali saja, tetapi apa? Ini berulang-ulang kali, ya, dilakukan oleh bangsa Israel, ya, di mana mereka terus-menerus memilih, ya, untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Dan dari sinilah akhirnya karena ketidaksetiaan daripada bangsa Israel, Allah, ya, memerintahkan Hosea, ya, untuk mengambil istri seorang pelacur, di mana Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana kejam dan jahatnya dosa tersebut, ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ya, di sini dia katakan, ya, umat perjanjian Tuhan tersesat secara liar sebelum pembuangan mereka, membawa praktek-praktek
penyembahan berhala dari bangsa-bangsa tetangga ke dalam umat perjanjian Tuhan. Lalu dikatakan bahwa pilihan kata-kata Tuhan ya membuatnya tampak jelas bahwa Dia tidak hanya mencoba menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan salah, tetapi bagaimana perasaan. Ya, sebagaimana di dalam suatu hubungan pernikahan. Ya, ketika ada salah seorang yang tidak menunjukkan akan kesetiaannya kepada pasangannya. Ya, secara alamiah manusia pasti akan melukai akan perasaannya. Dan ini pun yang sama yang terjadi ya dengan Tuhan. Ya, di mana ketika bangsa Israel, di mana Tuhan yang terus-menerus menunjukkan akan kasih-Nya kepada umatnya ini, tetapi mereka terus-menerus menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, tentunya ini pun melukai akan hati Tuhan. Lalu pertanyaannya di sini, ketika melukai akan hati Tuhan, ya tentunya dalam hal ini menggambarkan bahwa Tuhan pun adalah Tuhan yang cemburu. Tetapi ingat, kata cemburu di sini bukan mempunyai suatu konotasi yang negatif sebagaimana yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kata cemburu yang dimiliki oleh Allah mempunyai konotasi yang positif, di mana kecemburuan ini mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kita. Berbeda dengan kecemburuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, kecemburuan kita itu didasari atau dimulai dengan keinginan daging, dimulai dengan perasaan emosi. Tetapi kecemburuan yang dimiliki oleh Tuhan di sini adalah kecemburuan yang dimana ingin menyelamatkan kita daripada dosa. Oleh sebab itu pelajaran kita ya di dalam pelajaran rasa ini dia menunjukkan ya bahwa ini pun sangat penting bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini ya, di mana gereja di perjanjian baru pun ya dikatakan mengingatkan kembali kepada kita hal ini pun bisa terjadi. Kesalahan yang sama pun bisa terjadi ya, di mana ya kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel mencampurkan ajaran murni dengan praktik duniawi demi keuntungan dan kekuasaan sebagaimana gereja Kristen awal yang beraliansi dengan kaisar konstitusi. Oleh sebab itu pengkhianatan rohani ini menyakiti Tuhan sebagaimana ketidaksetiaan dalam pernikahan menyakiti pasangan ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Hosea pasal 3 ayat 1. Namun ingat, Tuhan tetap menawarkan penebusan melalui Kristus, sebagaimana Hosea menebus kembali istrinya. Oleh karena itu, gereja masa kini harus waspada terhadap persinahan rohani. Tetap setia kepada Tuhan dan tidak tergoda oleh kompromi duniawi yang menjauhkan dari kesucian ajarannya. Jadi, ini pelajaran yang bisa saya simpulkan. Semoga ini pun boleh menjadi suatu berkat bagi kita dan boleh menjadi suatu uh, hal yang menambah wawasan kita sehubungan dengan hubungan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pendeta Markus Tiran. Sungguh pelajaran yang sangat indah, bagaimana gambaran dalam pernikahan yang digunakan oleh Allah untuk mengajarkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Demikian juga kita boleh mengalaminya di dalam rumah tangga atau keluarga. Baik, bagian yang kedua kami persilakan Pendeta Ricky Martin Siburian untuk memberikan kesimpulan. Baik saudara, shalom untuk kita semua. Pekan ini kita akan bersama-sama menyoroti hal yang paling penting dalam pelajaran ini. Karena ini berbicara tentang pernikahan. Tentu kita akan melihat bagaimana pernikahan kita dengan Allah. Atau berbicara mengenai komitmen kita dengan Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah hubungan manusia dengan manusia atau pernikahan jasmani dalam sebuah pasangan. Saudara sekalian, kita akan melihat juga bahwa institusi pernikahan pertama sekali muncul terjadi dalam kitab Kejadian. Dan ini peristiwanya di Taman Eden, ya, terjadi pada Adam dan Hawa. Kita akan melihat bagaimana
eh, pernikahan ini pertama sekali muncul di sana. Saudara sekalian, kiasan pernikahan kembali dimunculkan atau kembali diulangi dalam sejarah bangsa Israel. Ini berbicara mengenai pernikahan mereka dengan pasangannya, dan yang paling penting adalah hubungan mereka dengan Allah. Pada saat Allah sudah mengasingkan mereka atau sudah memilih bangsa Israel menjadi umatnya. Karena ini berbicara mengenai pernikahan dan menyinggung mengenai eskatologi atau uh, akhir zaman, saudara, atau nubuatan. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana pernikahan merupakan simbolis, ya, simbolis nubuatan yang terjadi dalam Alkitab. Bagaimana kiasan seorang pelacur dan pengantin wanita yang setia. Kita akan melihat masing-masing, ya, dan pelajaran ini menggambarkan bagaimana perbedaan dari pelacur dan wanita yang setia itu. Masing-masing wanita atau pelacur atau pengantin perempuan itu mempunyai kegagalannya atau mempunyai keberhasilannya masing-masing. Bagaimana ceritanya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita boleh lihat dalam pelajaran hari Rabu, ada sebuah cerita yang menakjubkan. Itulah peristiwa mengenai Ishak dan Ribka dipersatukan. Saudara sekalian, dalam pekan ini kita akan melihat, khusus di hari Rabu, kita melihat bagaimana mereka berdua ini dipersatukan. Dalam Alkitab, kita boleh lihat, ya, dalam Kejadian 24. Saat Abraham sudah tua, lanjut usianya, tidak diragukan lagi bahwa Abraham memikirkan bagaimana janji Allah kepadanya. Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Saat ini berbeda. Abraham sudah tua, tetapi tampaknya Ishak belum juga menikah. Bagaimana mungkin janji ini tampaknya akan digenapi? Mari kita lihat, saudara. Masalahnya adalah Abraham tidak mau anak yang dikasihinya, Ishak, menikah dengan perempuan Kanaan yang dekat dengan sekitar mereka. Karena kita lihat betapapun eksklusifnya nasihat daripada Abraham mengajarkan anaknya tidak boleh menikah dengan orang yang bukan seiman atau perempuan Kanaan, ya. Bagi Abraham, masalah spiritual adalah hal yang terpenting. Ini bukan berbicara tentang etnis, tapi ini berbicara mengenai kesetiaan, berbicara mengenai teologis atau berbicara mengenai spiritual. Boleh kita bayangkan sebuah pernikahan yang dipersatukan jika beda agama. Dan ini Abraham sudah memperhatikan betapa anaknya seharusnya tidak boleh menikah dengan wanita atau perempuan Kanaan. Saudara sekalian, memang kalau kita lihat banyak sekali cerita dalam Israel kuno dan bahkan tentang gereja Kristen selama berabad-abad sudah menjadi kisah di mana umat Tuhan seharusnya bersaksi kepada dunia, setia kepada Tuhan, malah terjebak dalam pernikahan yang salah langkah. Itu sebabnya pelajaran yang dicantumkan dalam hari Rabu, Ishak dan Ribka, merupakan pelajaran yang penting bagaimana orang tua atau Abraham mempertahankan iman anaknya lewat mengajarkan bahwa Ishak harus menikah dengan yang seiman atau yang percaya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, saudara, tidak diragukan lagi bahwa kita berhubung dengan pencipta kita. Maksudnya begini, pernikahan bukan sekedar hubungan antara pria dan wanita atau menjaga komitmen hubungan pria dan wanita yang sudah dipersatukan, tetapi lebih daripada itu adalah hubungan atau komitmen kita dengan Tuhan kita. Dan lewat pernikahan Ishak dan Ribka, kita boleh memperhatikan pernikahan yang benar akan menciptakan hubungan yang benar juga dengan Tuhan kita. Sangat unik bagaimana peristiwa ini diceritakan dalam buku Sekolah Sahabat kita. Ya, sangat penting kita ketahui bahwa pernikahan antara Ishak dan Ribka, ya, juga sebagai pondasi
bagaimana Ishak akan setia kepada Tuhannya atau mempertahankan imannya. Di hari Kamis, saudara, kita akan melihat pelacur itu diadili. Ya, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu 19, ya, kita melihat bahwa ada dua wanita. Yang satu adalah pelacur dan satu lagi mempelai wanita yang setia. Tentu kita akan melihat kira-kira apa perbedaan daripada pelacur dan mempelai wanita. Tentu pelacur, kalau kita perhatikan di Wahyu 21, ya, pelacur berdandan untuk berzinah. Tetapi wanita yang setia atau mempelai wanita itu berdandan untuk suaminya. Saudara sekalian, pengalaman suami istri sangat menginspirasi para nabi pada zaman itu. Ketika umat Tuhan tidak setia kepada Allah dan mengikuti ilah-ilah lain, mereka diibaratkan sebagai pelacur. Mari kita pindah kepada pelajaran hari Kamis. Kita lihat, saudara, bagaimana Hosea, ya, Hosea disuruh Allah untuk mengambil seorang pelacur menjadi istrinya. Tapi sebelum itu, saudara, kita akan melihat perselingkuhan selalu datang dengan harga yang menyakitkan. Boleh saja tampaknya perselingkuhan terlihat enak, ya, terlihat menyenangkan, tetapi semua perselingkuhan berakhir dengan cerita yang menyakitkan. Itu sebabnya mempunyai dampak yang menyakiti kehidupan banyak orang, baik istri atau suami, baik anak-anak, bahkan orang tua atau orang lain yang bahkan juga dapat menjadi korban daripada perselingkuhan. Itu sebabnya perselingkuhan selalu berakhir dengan yang menyakitkan. Betapa pentingnya kita mempertahankan suatu hubungan atau komitmen kita dengan pasangan, atau juga yang lebih penting dengan Tuhan kita. Saudara sekalian, Hosea disuruh oleh Allah untuk mengambil seorang wanita, ya, dan tentu kita sudah baca bahwa wanita itu adalah wanita pelacur. Kita perhatikan, ini adalah sebagai simbolis juga betapa ini menggambarkan bangsa Israel atau umat-umat pilihan Allah yang berpindah hati kepada ilah-ilah lain. Saudara boleh bayangkan ketika pasangan kita tidak setia, betapa menyakitkannya peristiwa itu. Allah juga berduka ketika bangsa Israel atau umat-umat yang dia kasihi, yang dia sudah pilih, ketika berpindah hati dengan ilah-ilah lain. Tetapi ada cerita yang penting atau ada nasihat penting yang bisa kita ambil dalam cerita ini ketika Hosea mengambil seorang pelacur menjadi pasangannya. Saudara sekalian, kita melihat betapa buruknya pun kita, betapa tidak setianya pun kita kepada Tuhan. Kita lihat, Tuhan selalu mengambil cara untuk tetap berhubungan dengan kita. Termasuk bagaimana Hosea, Tuhan suruh untuk mengambil seorang pelacur menjadi istrinya. Tuhan berupaya untuk memulihkan. Itu sebabnya, saudara, setiap pernikahan, betapapun masalah yang ada, kita harus berupaya untuk memulihkannya. Sebab Tuhan juga berupaya untuk memulihkan setiap hubungan yang sudah rusak. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan yang sudah hancur, rusak, bahkan terputus oleh karena dosa. Tuhan berupaya untuk memulihkannya, mengembalikan citra yang awal, hubungan yang awal. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita di hari Kamis mengatakan, pernikahan merupakan persatuan seumur hidup. Ini merupakan simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Gereja dan Kristus adalah melambangkan pernikahan. Dan gereja harus mempertahankan komitmennya dengan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjaga komitmen dengan gereja-gerejanya. Saudara sekalian, itu sebabnya Ellen White berkata dalam bukunya Testimonies for the Church, volume 7, halaman 46. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami istri satu dengan yang lain. Saudara sekalian, betapa unik kutipan ini. Bagaimana Kristus, ya, mengasihi gerejanya yang melambangkan sebuah pernikahan. Demikianlah roh itu juga harus direfleksikan dalam hubungan suami atau istri. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Kristus merasakan sakit yang tak terbayangkan. Jika saja kita menolak Dia dan membiarkan kasih atau mengabaikan kasih ya yang diberikannya, atau kita boleh berpindah kepada bangsa Israel ketika mereka menolak kasih Allah, mereka menolak cinta daripada Tuhan, berpindah kepada dewa-dewa lain. Saudara sekalian, pelacur dan wanita yang setia itu mempunyai upahnya masing-masing. Pelacur akan dibinasakan sebagaimana saudara boleh baca di kitab Wahyu 19 sampai dengan 21. Tetapi wanita yang setia, pengantin yang setia itu mendapat upahnya tersendiri. Pelajaran di hari Jumat, saudara sekalian, kita lihat, mungkin kita sudah paham bagaimana cerita pernikahan di Kana. Ada seseorang yang menikah, tetapi dalam kekurangan pesta itu, saudara, dalam kekurangan dalam pesta itu, Yesus Kristus datang untuk memberikan, untuk menyediakan, mencukupkan apa yang dibutuhkan. Dia memelihara, memenuhi, bahkan memperbarui apa yang dibutuhkan dalam pernikahan. Demikian pula dengan pernikahan kita atau umat Tuhan dalam pernikahan. Apapun tantangan yang terjadi dalam pernikahan, dalam keluarga, Tuhan, Tuhan kita. Sama seperti Yesus menyediakan jalan keluar dalam kesulitan pernikahan di Kana. Allah yang sama juga akan menyediakan jalan keluar yang dibutuhkan dalam tantangan yang kita hadapi dalam pernikahan. Saudara sekalian, Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 241 berkata demikian. Sungguh, ya, betapa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Amos 3 ayat 7. Ellen White menambahkan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anaknya sampai selama-lamanya. Allah telah membiarkan perkara-perkara ini kepada kita, dan berkatnya akan menyertai orang-orang yang dengan tekun setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci. Demikian pula umat-umatnya yang setia dan berkomitmen mempertahankan komitmen yang sudah dipersatukan mempunyai berkat tersendiri. Saudara sekalian, adapun aplikasi yang boleh kita ambil sebagai kesimpulan daripada satu pekan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sebagaimana metafora hubungan suami istri atau hubungan kita dengan Allah atau Yesus Kristus dengan gerejanya, ada hal-hal yang perlu kita jaga. Ialah komitmen yang pertama, komitmen dengan Allah. Ya. Bagaimana kita sudah percaya kepadanya, percaya kepada juru selamat kita, dan komitmen ini harus senantiasa dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Alkitab sudah menjelaskannya. Kita harus bergaul dengannya, kita berjalan dengannya, berdoa, mempelajari firman. Dengan demikian, komitmen dengan Allah akan senantiasa dapat dipertahankan. Yang kedua, komitmen dengan pasangan. Saudara sekalian, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh kita ceraikan, kecuali kematian yang akan memisahkannya. Saudara sekalian, sementara kita tinggal di dunia, ada begitu banyak tantangan yang mungkin kita harus lewati dan akan lewati. Tetapi yang terpenting adalah sebagaimana Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan, mencukupkan apa yang dibutuhkan, dan menyediakan jalan dalam masalah yang ada dalam pernikahan di Kana. Demikian pula tantangan dalam setiap masing-masing keluarga umat Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk mempertahankan komitmen dengan pasangan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mempertahankan komitmen di dalam gereja. Ada begitu banyak, oleh karena begitu besarnya tantangan, saudara, kita meninggalkan gereja, meninggalkan iman kita. Tetapi saudara, yang terpenting adalah kita juga tetap berkomitmen setia di dalam gereja, setia dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sudah pelajari dalam satu pekan ini, kiranya boleh menolong kita semua dalam mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan, kepada pasangan, dan dalam gereja kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pendeta Beni, saya persilakan.
Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Ricky Martin Siburian. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, gambaran metafora pernikahan suami istri dapat diterapkan dalam tiga area kehidupan orang Kristen. Dalam hubungan pribadi seseorang dengan Allah, dalam hubungan seseorang dengan pasangannya, dan dalam gambaran hubungan seseorang atau keluarga di dalam gereja. Demikianlah yang sudah dijelaskan sehubungan dengan pelajaran yang ketiga. Terima kasih kepada para narasumber kami, Pendeta Ricky Martin Siburian dan juga Pendeta Markus Tiran atas kesimpulan yang sudah diberikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup diskusi pelajaran yang ketiga Sekolah Sahabat saat ini dengan doa oleh hamba Tuhan Pendeta Markus Tiran. Oke, mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan perlindungan Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh dapat belajar sedikit dari firman Tuhan. Sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga, yaitu gambaran dari pernikahan, di mana melalui pelajaran ini suatu penekanan penting bagi kami, baik di dalam rumah tangga kami, suami istri, bahkan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjaga tali hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, bahkan dengan Tuhan yang kami sembah. Karena itulah yang Tuhan inginkan, itu tetap terjadi di dalam kehidupan kami, walaupun kami hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini pun, boleh menjadi berkat kerohanian bagi iman kami untuk tetap bertumbuh di dalam kasih dan pengharapan Yesus Kristus sambil menantikan akan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan pun akan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-berkat berkelimpahan boleh menjadi bagian mereka, bahkan kami yang pada siang hari ini pun boleh diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat pada siang hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami arahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam kuasa kasih-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang senantiasa jadi, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, terima kasih para narasumber, pemirsa yang dikasihi. Sampai bertemu di diskusi panelis Sekolah Sahabat berikutnya. Tuhan memberkati. Amin, Tuhan berkati.